Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kebesarannya lah kita dapat berkumpul pada kultum kali ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat tuntunannya lah kita dapat hidup dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Hai sahabat Gamais, bagaimana nih puasa kalian pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berharga kali ini saya akan berkutat tentang kisah teladan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan termasuk 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah dikenal sebagai komandan tentara Rasyidin dan kandidat terkuat penerus Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar dan Umar. Selain ahli dalam peperangan, Abu Ubaidah bin Jarrah juga ahli dalam beberapa bidang dan diberi julukan kepercayaan umat. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah keturunan kaum Quraisy dari Bani Al-Harits bin Fihr yang lahir pada 583 Masehi. Sebelum masuk Islam, Abu Ubaidah bin Jarrah dikenal sebagai bangsawan Quraisy yang rendah hati dan pemberani. Pada 611 Masehi, saat Nabi Muhammad SAW berdakwah Islam kepada orang-orang di Mekah, Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk salah satu orang yang pertama memeluk Islam di umuran ke-28 tahun. Menjadi bagian golongan pertama yang masuk Islam di Mekah, Abu Ubaidah bin Jarrah menanggung hinaan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum Quraisy seperti hanya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, pada 623 Masehi, Abu Ubaidah bin Jarrah mengikuti Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pada 624 Masehi, Abu Ubaidah berpartisipasi dalam Perang Badar atau perang besar pertama antara umat Muslim dan Quraisy di Mekah. Dalam peperangan itu, Abu Ubaidah bin Jarrah melawan dan membunuh ayahnya sendiri yang berperang di kubu kaum kafir Quraisy. Setelah itu, ia terjun di perang Uhud pada 625 Masehi, pertempuran Khandaq yang terjadi pada 627 Masehi, dan turut terlibat pada perjanjian Hudaybiyah pada 628 Masehi. Pada 630 Masehi, ketika pasukan Muslim menaklukkan Mekah dari 4 arah, Abu Ubaidah dijadikan pemimpin dari salah satu divisi. Kala itu, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dari arah barat. Setelah itu, ia terlibat dalam perang Hunain, penyerbuan Taif, dan perang Tabuk. Selepas pertempuran itu, beberapa perwakilan Kristen dari Arab Saudi tiba di Madinah. Mereka menunjuk minat masuk Islam dan para delegasi tersebut meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengirimkan salah satu orang untuk membimbing mereka. Nabi Muhammad SAW mengirimkan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk membimbing mengenai ajaran Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada 632 Masehi, masalah suksesi yang menimbulkan perselisihan di antara umat Muslim. Umar sempat meminta Abu Ubaidah bin Jarrah menyalonkan diri sebagai khalifah, namun Abu Ubaidah bin Jarrah menolaknya. Setelah itu, Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi komandan tentara Muslim dalam beberapa pertempuran dan peperangan bersama Khalid bin Walid. Di bawah komandan Walid, mereka berhasil mengalahkan tentara Bizantium atau Romawi Timur pada 30 Juli 634 Masehi. 1 minggu kemudian, Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Walid bergerak menuju Damaskus dan mengalahkan tentara Bizantium lainnya dalam pertempuran Yakusa pada pertengahan Agustus 634 Masehi. Sesampainya di Damaskus, pasukan Muslim langsung mengepung kota, di mana Khalid memerintahkan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk
mengepung gerbang Jabiyah Damaskus. Karena kalah telak, pasukan Bizantium diberi waktu untuk melakukan gencatan senjata selama 3 hari dan diizinkan pergi sejauh mungkin bersama keluarga dan harta mereka. Pada 22 Agustus 634 Masehi, Khalifah Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar. Tidak berselang lama, Abu Ubaidah bin Jarrah diangkat sebagai panglima perang. Dengan jabatan barunya itu, kiprah Abu Ubaidah di medan perang semakin menanjak. Seperti diketahui, ia segera menaklukkan Levant Tengah, terjun dalam pertempuran Emesa, dan mengalahkan tentara Bizantium dalam pertempuran kedua di Damaskus. Selain itu, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid masih berdampingan dalam perang Yarmuk, menaklukkan Yerusalem dan mempertahankan Emesa, dan penaklukan Al-Jazirah. Pasca kemenangan dalam pertempuran-pertempuran tersebut, Abu Ubaidah mengirim Khalid dan Iyad ibn Gam untuk merebut Edessa, Amida, Malatya, seluruh Armenia hingga Ararat, dan menyerbu Anatolia Utara dan Tengah. Setelah itu, Umar menghentikan invasi untuk sementara waktu dan memerintahkan Abu Ubaidah yang telah ditunjuk sebagai gubernur Suriah untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Suriah. Setelah Abu Ubaidah pindah ke Jabiyah di Suriah, ia terkena serangan wabah. Ia wafat pada 639 Masehi. Penyebab meninggalnya Abu Ubaidah bin Jarrah adalah karena wabah. Sebelum meninggal, ia memberi wasiat kepada pasukannya untuk selalu mendirikan sholat, berpuasa Ramadan, bersedekah, melaksanakan ibadah haji dan umroh, serta untuk tetap bersatu dalam mendukung. Abu Ubaidah bin Jarrah menunjuk Mu'adz bin Jabal sebagai penggantinya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Deir Ala, Yordania. Pada masa Walid bin Abdul Malik, dibangun sebuah masjid Damaskus hasil karya arsitek terkenal yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Masjid tersebut disebut dengan Masjid Agung Umayyah atau Masjid Umawi. Disebut bahwa Masjid Umayyah merupakan salah satu bangunan peninggalan peradaban Islam yang masih berdiri kokoh hingga saat ini, menjadi salah satu situs sejarah yang penting bagi masyarakat dunia. Semasa hidupnya, Abu Ubaidah bin Jarrah dikenal sebagai sosok yang sangat sopan, rendah hati, dan baik akhlaknya. Ia juga merupakan sosok yang paling sederhana dibandingkan dengan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW lainnya. Oleh karena itu, Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi sahabat Nabi yang diberi julukan kepercayaan umat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah teladan Abu Ubaidah bin Jarrah adalah Abu Ubaidah bin Jarrah adalah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat kepahlawanan dan kebijaksanaan yang tinggi, dan ia menjadi contoh teladan bagi umat Islam dalam hal kesetiaan. Mungkin segitu saja kultum singkat saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.